Rosalie! Girls! They're coming. Go! Run, girls! Run! Run! Pada suatu sore yang panas pada tahun 1892 di sebuah wilayah New Mexico, seorang wanita imigran bernama Rosalie Kuwait hidup tenang bersama keluarganya di sebuah rumah terpencil sampai akhirnya kedamaian itu berubah menjadi mimpi buruk. Tanpa peringatan, sekelompok prajurit Comanche menyerang rumah mereka secara brutal. Suami Rosalie yang panik langsung berusaha menyuruh istrinya melarikan diri bersama anak-anak mereka, tetapi keadaan bergerak terlalu cepat. Di depan mata keluarganya sendiri, pria itu dibunuh dengan sadis lalu kulit kepalanya diambil setelah tubuhnya roboh ke tanah. Rosalie dan ketiga anaknya hanya bisa menyaksikan semua kengerian itu dalam ketakutan. Tidak lama kemudian, suara tembakan mulai memenuhi area rumah mereka dan para penyerang membantai anak-anak Rosalie satu persatu. Bahkan bayi yang masih berada di pelukannya ikut tewas tertembak. Dengan tubuh berlumuran darah dan hati yang hancur, Rosalie berlari menuju hutan sambil memeluk bayinya yang sudah tidak bernyawa. Dalam keadaan putus asa, ia merangkak masuk ke bawah batang pohon tumbang lalu bersembunyi sambil menahan napas, berharap para Comanche tidak menemukannya. Beruntung mereka tidak menyadari keberadaannya. Rosalie akhirnya selamat, tetapi seluruh keluarganya kini telah musnah. Di waktu yang sama, di Fort Benning, seorang kapten angkatan darat Amerika bernama Joseph Blocker sedang bersiap memasuki masa pensiun. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai prajurit keras yang hidupnya dihabiskan untuk memburu dan memerangi suku-suku pribumi. Nama Blocker terkenal sebagai tentara disiplin sekaligus kejam di medan perang. Namun, tepat ketika ia berharap dapat meninggalkan semua kekerasan itu, ia justru menerima tugas terakhir yang paling tidak diinginkannya. Perintah tersebut datang langsung dari Presiden Benjamin Harrison. Blocker ditugaskan mengawal kepala suku Yellow Hawk bersama keluarganya kembali ke tanah asal mereka setelah 7 tahun ditahan di penjara militer. Bagi Blocker, tugas itu terasa seperti penghinaan besar. Yellow Hawk bukan sekedar musuh lama, tetapi sosok yang mewakili semua hal yang selama ini ia lawan. Bertahun-tahun sebelumnya, mereka pernah terlibat dalam peperangan berdarah yang menewaskan banyak anak buah Blocker secara mengenaskan. Kenangan itu masih terus menghantuinya hingga sekarang. Meski begitu, Blocker tidak punya pilihan. Jika menolak perintah tersebut, ia akan dibawa ke pengadilan militer dan kehilangan seluruh hak pensiunnya. Tidak lama setelah itu, Kolonel Abraham Briggs menjelaskan alasan mengapa Blocker dipilih untuk menjalankan misi tersebut. Selain berpengalaman sebagai perwira perang, Blocker juga memahami bahasa suku pribumi dan mengetahui jalur menuju Bear Valley di Montana, tempat asal keluarga Yellow Hawk. Dulu, Yellow Hawk memang dikenal sebagai kepala suku yang memimpin banyak serangan mematikan terhadap para pemukim kulit putih, tetapi sekarang ia sedang sekarat karena kanker. Pemerintah memutuskan membebaskannya bukan semata-mata karena belas kasihan, melainkan demi kepentingan politik. 2 tahun sebelumnya, tragedi pembantaian Wounded Knee telah membuat hubungan pemerintah dengan masyarakat pribumi semakin buruk. Karena itulah, pemulangan Yellow Hawk dianggap dapat membantu meredakan ketegangan sekaligus memperbaiki citra presiden di mata rakyat. Blocker sadar perjalanan ini tidak akan mudah. Mereka harus melewati medan liar yang berbahaya, menghadapi ancaman bandit, suku-suku bermusuhan, dan berbagai risiko lain di sepanjang jalan. I hate 'em. I've reasons to hate 'em. Decide to disobey this order. Barracks pending a court-martial. Just don't give a damn how you feel about Yellow. Keesokan harinya, ia memilih beberapa orang terpercaya untuk ikut dalam misi tersebut, yaitu Sersan Metz, Corporal Woodson, Letnan Kidder, dan prajurit Desjardins. Lieutenant, Captain say what an honor it is to be chosen by you, sir. I didn't choose you. He did. anyone gives you any trouble, safe passage.
Tail, forward! Sebelum keberangkatan, Kolonel Big memberikan surat resmi kepada Blocker sebagai bukti bahwa misi itu mendapat izin langsung dari pemerintah apabila sewaktu-waktu mereka menghadapi masalah di perjalanan. Setelah semua persiapan selesai, rombongan itu meninggalkan New Mexico dan memulai perjalanan panjang menuju utara. Sejak awal perjalanan, Blocker tidak mau lengah sedikit pun. Ia memerintahkan Watson menyita seluruh barang milik keluarga Hawk, lalu memborgol Yellow Hawk dan putranya yaitu Black Hawk agar mereka tidak mencoba melarikan diri. Setelah melewati malam pertama yang penuh ketegangan di perkemahan, mereka kembali melanjutkan perjalanan pada pagi berikutnya. Tidak lama kemudian, rombongan itu menemukan sebuah rumah yang telah hangus terbakar akibat serangan brutal. Saat memeriksa lokasi tersebut, Blocker menemukan mayat seorang pria dengan anak panah Comanche mengancap di tubuhnya, menjadi bukti jelas siapa pelaku pembantaian itu. Ketika memasuki reruntuhan rumah, ia menemukan seorang wanita yang masih hidup yaitu Rosalie Quaid. Kondisi mental Rosalie benar-benar hancur akibat trauma. Ia bahkan masih menganggap anak-anaknya hanya sedang tertidur dan belum mampu menerima kenyataan bahwa semuanya telah meninggal. Pada saat itulah perasaan Blocker mulai berubah. Misi yang awalnya hanya tugas pengawalan perlahan berkembang menjadi perjalanan penuh penderitaan, rasa bersalah, dan bayang-bayang perang yang terus menghantui semua orang dalam rombongan tersebut. Dengan hati-hati, Blocker membawa Rosalie kembali ke perkemahan. Namun ketika Rosalie melihat keluarga Hawk, tubuhnya langsung dipenuhi ketakutan. Wajah para pribumi itu membuatnya kembali mengingat pembantaian keluarganya. Get you some water. I'm not gonna hurt you. I promise. Harm you. They ain't gonna harm you. Saat waktunya menguburkan suami dan anak-anaknya tiba, Rosalie menolak bantuan siapapun. Ia bersikeras melakukannya semua sendiri karena merasa hanya itu cara terakhir untuk menunjukkan cintanya kepada keluarganya yang kini telah dibantai. Setelah berjam-jam tenggelam dalam kesedihan, akhirnya ia mengizinkan yang lain membantu menyelesaikan pemakaman tersebut. Setelah makam selesai ditutup dan doa dipanjatkan, Rosalie meminta satu hal kepada Blocker. Jika suatu saat ia meninggal sebelum perjalanan selesai, ia ingin dikuburkan di samping keluarganya. With shouts of happiness, praises to the Lord. It's me that when I die, I'll be buried in this field. Melihat ketegaran Rosalie, keluarga Hawk diam-diam memberinya pakaian bersih sebagai bentuk simpati. Pada malam hari ketika semua orang tertidur, Rosalie yang sudah tidak sanggup menahan rasa sakit mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Beruntung Blocker datang tepat waktu dan berhasil menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Keesokan paginya, Yellow Hawk memperingatkan Blocker bahwa ancaman sebenarnya masih menunggu di depan. Walaupun sebagian besar suku Comanche sudah dipindahkan ke reservasi di Oklahoma, masih banyak kelompok liar yang berkeliaran dan menyerang siapa saja tanpa ampun. Sebagai kepala suku Cheyenne, Yellow Hawk mengetahui betapa berbahayanya mereka. Demi melindungi rombongan, ia menawarkan diri untuk ikut bertarung bila sewaktu-waktu mereka diserang. Namun Blocker tetap belum percaya sepenuhnya kepada Yellow Hawk. Borgol di tangan mereka tetap dipasang dan perjalanan terus dilanjutkan. Ketika rombongan melintasi padang terbuka, tiba-tiba suara tembakan memecah kesunyian. Desjardins terkena peluru di bahunya dan dalam hitungan detik, para prajurit Comanche muncul dari kedua sisi jalur perjalanan lalu menyerang mereka secara mendadak. Blocker segera menyuruh para wanita berlindung, sementara baku tembak sengit terjadi di tengah padang luas. Dalam situasi kacau itu, Yellow Hawk dan Black Hawk ikut bertarung membantu anak buah Blocker melawan para penyerang.
Bersama-sama mereka akhirnya berhasil membalikan keadaan. Sebagian besar prajurit Comanche tewas dan hanya 3 orang yang berhasil melarikan diri. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Desjardins kehilangan terlalu banyak darah hingga akhirnya meninggal dunia, sementara Woodson terkena 2 tembakan dan nyaris tidak selamat. Setelah pertempuran usai, Rosalind yang dipenuhi amarah dan trauma langsung melampiaskan emosinya kepada salah satu mayat Comanche dengan menembakkan seluruh isi pistolnya ke tubuh pria itu. Luka batin akibat kehilangan keluarganya masih terlalu besar untuk ditahan. Di sisi lain, Woodson yang terluka parah berhasil diselamatkan berkat bantuan Rosalie. Walaupun kondisi rombongan semakin berat, mereka tetap melanjutkan perjalanan sambil membawa jasad Desjardins agar dapat dimakamkan secara layak. Sebagai penghargaan atas bantuan Yellow Hawk dan Black Hawk saat pertempuran tadi, Blocker akhirnya membuka borgol mereka. Meski begitu, ia tetap memberi peringatan keras bahwa jika keduanya mencoba berkhianat, ia tidak akan ragu membunuh mereka. Bagi Blocker, kepercayaan bukan sesuatu yang bisa diberikan dengan mudah, tetapi harus dibuktikan lewat tindakan. Beberapa waktu setelah pertempuran itu, Blocker mencoba berbicara dengan Rosalie secara perlahan. Ia mengatakan bahwa ketika seseorang berada di titik tergelap dalam hidupnya, satu-satunya cara untuk terus bertahan adalah dengan memegang keyakinan sekecil apapun harapan yang masih tersisa. Believe in the Lord, Joseph. Yes, I do, Mrs. Quaid. If I did not have faith, what would I have? But I have to believe that it's days that strengthen our bond with Him. Walaupun perjalanan mereka telah menguras tenaga dan mental semua orang, rombongan itu masih terus bergerak maju. Mereka kemudian tiba di wilayah Gurun Beasti yang tandus dan dipenuhi angin kencang, lalu mendirikan perkemahan di sana untuk beristirahat malam itu. Saat berjaga di tengah malam, Mads mulai mencurahkan isi pikirannya kepada Letnan Kidder. Bertahun-tahun hidup dalam peperangan membuat dirinya terbiasa melihat darah dan kematian, tetapi kehilangan Desjardins tetap meninggalkan luka yang tidak mudah dilupakan. Keesokan paginya, rombongan tersebut menemukan mayat 3 prajurit Comanche yang sebelumnya berhasil lolos dari baku tembak. Rupanya, sepanjang malam, Yellow Hawk dan Black Hawk diam-diam memburu mereka hingga tewas. Setelah tidak lagi diborgol, ayah dan anak itu memilih menyingkirkan ancaman yang masih tersisa demi melindungi rombongan. Dengan kematian ketiga Comanche tersebut, perjalanan mereka untuk sementara terasa lebih aman. Setelah itu, mereka terus melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tiba di Port Winslow, yaitu Colorado, tempat mereka berniat menguburkan Desjardins secara layak. Pada malam harinya, mereka menghadiri makan malam bersama Kolonel Ross selaku komandan benteng bersama istrinya dan juga Rosalie. Dalam suasana makan malam itu, Blocker menyarankan agar Rosalie tetap tinggal di benteng demi keselamatannya sendiri. Namun Rosalie menolak dengan tegas karena ia merasa lebih aman bersama rombongan dibanding harus ditinggalkan sendirian. Tidak lama kemudian, Kolonel Ross meminta bantuan Blocker untuk membawa seorang tahanan bernama Wills dalam perjalanan mereka menuju Montana. Wills adalah mantan tentara yang dijatuhi hukuman mati karena membantai keluarga pribumi di luar medan perang. Karena lokasi Fort Pierce searah dengan jalur perjalanan mereka, Blocker akhirnya menerima permintaan tersebut. Selain itu, Kolonel Ross juga menugaskan 2 tentara baru untuk menggantikan Desjardins yang telah gugur dan Woodson yang masih dirawat akibat luka tembak serius. I know I'm an inconvenience to about anybody right now. It was very thoughtful of you. Yeah, Ash. Captain Blocker, it's an honor to meet you, sir. Setelah meninggalkan benteng, rombongan itu kembali melanjutkan perjalanan dan mendirikan kemah di dekat sungai yang tenang. Menjelang malam, Rosalie bersama istri dan saudara Black Hawk pergi ke tepi sungai untuk membersihkan diri. Namun tanpa diduga, 3 orang pemburu tiba-tiba muncul dan langsung menyergap mereka, lalu membawa mereka sebagai sandera. Little Bear yang melihat kejadian itu segera berlari kembali ke perkemahan untuk memberitahu Blocker dan yang lainnya. Menyadari situasi darurat tersebut, Blocker bersama anak buahnya langsung bergerak cepat memburu para penculik. Yellow Hawk memimpin mereka menuju tempat persembunyian para pemburu itu. Setelah semua posisi siap, mereka melancarkan serangan mendadak ke perkemahan musuh. Pertempuran sengit pun tidak terhindarkan.
Ketiga pemburu itu akhirnya berhasil dibunuh dan para wanita berhasil diselamatkan. Namun seperti sebelumnya, kemenangan itu tetap memakan korban. Salah satu tentara bloker tewas dalam misi penyelamatan tersebut dan dimakamkan keesokan harinya. Meski para wanita berhasil dibawa kembali dengan selamat, semuanya sudah terlambat untuk mencegah trauma yang lebih dalam. Belakangan diketahui bahwa para pemburu itu telah memperlakukan mereka dengan sangat kejam, membuat kondisi mental Rosalie semakin hancur. Luka batin yang ia bawa sejak kematian keluarganya kini terasa semakin berat. Sementara itu, Wills mulai berusaha mencari cara terakhir untuk menyelamatkan dirinya. Ia mencoba membandingkan dirinya dengan bloker, mengatakan bahwa mereka sama-sama pernah membunuh orang pribumi selama perang berlangsung. Namun bloker memahami perbedaan besar di antara mereka. Ia memang pernah membunuh di medan perang, sedangkan Wills telah membantai orang-orang tak bersalah tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Pada malam berikutnya, hujan deras mengguyur perkemahan mereka. Bloker memborgol Wills ke sebuah pohon dan membiarkannya menghadapi dingin serta hujan sepanjang malam. Tidak jauh dari sana, Matt mendekati Yellow Hawk dan memberikan sedikit tembakau sebagai bentuk penghormatan sekaligus permintaan maaf atas penderitaan yang selama ini dialami bangsa Cheyenne akibat tindakan orang-orang kulit putih. Beberapa saat kemudian, Letnan Kidder yang merasa kasihan kepada Will memberinya minuman dan sedikit melonggarkan borgolnya. Namun rasa iba itu justru berubah menjadi kesalahan fatal. Wills tiba-tiba menyerang, merebut pistol Kidder, lalu menembaknya hingga tewas di tempat. Don't shoot! Killer! That's fast. He jumped. I'll get the hut. Suara tembakan langsung membuat seluruh perkemahan kacau. Bloker segera melihat Wills melarikan diri dan langsung menembaknya hingga mengenai tubuh pria itu. Meski terluka, Wills tetap berhasil menghilang ke dalam gelapnya malam. Matt yang dipenuhi amarah ingin segera mengejarnya, tetapi Bloker memerintahkannya berhenti karena yakin luka Wills akan membuatnya mati dengan sendirinya. Namun Matt menolak mendengarkan perintah tersebut. Dengan emosi yang tidak terkendali, ia berlari masuk ke dalam kegelapan untuk memburu Will sampai akhir. Saat pagi tiba, Little Bear memberikan beberapa telur puyuh kepada Yellow Hawk sebagai hadiah kecil agar sang kakek tetap memiliki tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Namun pagi itu kembali membawa kabar buruk. Tidak jauh dari perkemahan, rombongan itu menemukan jasad Matt dan Will yang sama-sama sudah tewas. Pemandangan tersebut benar-benar menghancurkan perasaan Bloker karena dalam waktu singkat ia kembali kehilangan salah satu orang paling setianya. Matt kemudian dimakamkan di dekat tempat ia gugur. Give me a moment, Thomas. We'll set camp here tonight. Semua kejadian itu semakin membuktikan bahwa misi yang awalnya terlihat sederhana kini berubah menjadi perjalanan penuh darah dan kehilangan. Bloker hanya ditugaskan mengantarkan sebuah keluarga kembali ke rumah mereka, tetapi semakin jauh perjalanan berlangsung, semakin banyak nyawa yang harus dikorbankan. Di sisi lain, kondisi Yellow Hawk terus memburuk akibat kanker yang menggerogoti tubuhnya. Rosalie mencoba membantu sebisa mungkin dengan merawatnya, menyiapkan makanan dan berusaha mengurangi penderitaannya. Perlahan hubungan antara rombongan itu mulai berubah. Mereka menyadari bahwa perang mampu mengubah siapapun. Musuh lama bisa berubah menjadi sahabat, sementara orang seperti Wills yang dulunya seorang tentara justru berubah menjadi sosok mengerikan. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh penderitaan, akhirnya mereka tiba di Montana dan desa Yellow Hawk kini sudah berada tidak jauh di depan panon mereka. Dalam perjalanan terakhir itu, Bloker mulai membuka dirinya kepada Yellow Hawk. Ia menceritakan banyak sahabat dan tentara yang kehilangan nyawa saat berperang melawan suku-suku pribumi. Sebagai balasan, Yellow Hawk juga bercerita tentang para pejuang Cheyenne yang pernah ia makamkan. Dengan tenang, kepala suku tua itu mengingatkan Bloker bahwa kematian adalah Dengan tenang, kepala suku tua itu mengingatkan Bloker bahwa kematian adalah bagian dari hidup yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Setelah melalui begitu banyak kehilangan dan penderitaan bersama, perlahan kebencian di hati Bloker mulai hilang. Ia akhirnya memaafkan Yellow Hawk.
Permusuhan yang selama bertahun-tahun memenuhi hubungan mereka kini berubah menjadi rasa hormat satu sama lain. Untuk pertama kalinya, dua pria yang dulunya berada di sisi berlawanan mulai melihat kemungkinan untuk menghentikan lingkaran kebencian dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Montana, will he make it? He's taking his last breaths. Tidak lama kemudian, rombongan itu akhirnya tiba di Bear Valley, Montana. Setelah 7 tahun hidup sebagai tahanan, keluarga Hawk akhirnya kembali ke tanah kelahiran mereka sendiri. Tidak lama setelah sampai di sana, Yellow Hawk yang tubuhnya sudah lemah akibat penyakit akhirnya meninggal dunia dengan tenang. Mereka semua kemudian mengadakan pemakaman untuk menghormati kepala suku Cheyenne tersebut. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sesaat setelah upacara pemakaman selesai, seorang peternak lokal bersama 3 pria bersenjata datang dan mengklaim tanah tersebut sebagai milik mereka. Mereka memerintahkan rombongan itu pergi, bahkan meminta jasad Yellow Hawk digali kembali karena menganggap orang-orang pribumi tidak pantas dimakamkan di sana. Blocker dengan tenang menunjukkan surat perintah resmi dari presiden, tetapi pria itu sama sekali tidak peduli. Situasi pun memanas ketika sang peternak mulai meraih senjatanya. Saat itu, Blocker hanya tersisa bersama 3 orang, termasuk Black Hawk dan seorang tentara lain, sehingga mereka kini kalah jumlah. Rosalie yang tidak ingin hanya diam langsung ikut mengambil senjata dan bertarung bersama mereka. Baku tembak brutal pun pecah di area tersebut. Just ain't hearing me. Pada akhirnya, keempat peternak itu berhasil dibunuh, tetapi kemenangan itu kembali dibayar dengan harga yang sangat mahal. Seluruh anggota keluarga Hawk tewas dalam pertempuran tersebut, kecuali Little Bear yang menjadi satu-satunya yang selamat. Salah satu tentara terakhir Blocker juga gugur dalam baku tembak itu. Perjalanan yang seharusnya berakhir damai justru berubah menjadi tragedi baru yang menyakitkan. Setelah semuanya berakhir, Rosalie dan Blocker memberi penghormatan terakhir kepada mereka yang telah meninggal menggunakan ritual pemakaman langit khas Cheyenne. Tubuh mereka ditempatkan di atas platform kayu tinggi menghadap langit terbuka sebagai simbol agar roh mereka dapat kembali pulang dengan damai. Karena tidak lagi memiliki keluarga yang tersisa, Little Bear kini benar-benar sendirian. Melihat hal itu, Rosalie memutuskan untuk mengadopsinya dan membawanya memulai kehidupan baru di Chicago. Sepanjang perjalanan tersebut, Rosalie mulai menyadari bahwa di balik sikap keras dan seragam militernya, Blocker sebenarnya masih memiliki rasa belas kasihan dan kemanusiaan. Di sisi lain, Blocker sendiri akhirnya memahami penderitaan yang selama ini dialami keluarga-keluarga pribumi tentang kehilangan, kesedihan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Ia sadar bahwa rasa sakit mereka ternyata tidak jauh berbeda dari penderitaannya sendiri. Menjelang akhir masa tugasnya sebagai tentara, Blocker memilih meninggalkan kebencian yang selama ini menguasai hidupnya dan berhenti menjadi bagian dari lingkaran kekerasan itu. Sebelum berpisah, Rosalie mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah ia berikan. Sebagai hadiah terakhir, Blocker menyerahkan sebuah buku tentang Julius Caesar kepada Little Bear, seolah ingin menyampaikan bahwa anak itu tetap bisa tumbuh menjadi sosok kuat dan hebat meskipun dunia sering bersikap tidak adil terhadapnya. You're a fine man, Joe Walker. We can't thank you enough. Whatever may come, I want the best for you. Namun ketika Rosalie dan Little Bear menaiki kereta untuk memulai hidup baru mereka, Blocker membuat keputusan mengejutkan. Ia ikut naik bersama mereka bukan lagi sebagai tentara yang hidup untuk perang, melainkan sebagai seseorang yang ingin menjalani jalan hidup baru yang dipenuhi kedamaian dan penyembuhan. Dan dengan itulah perjalanan panjang penuh kehilangan, kebencian, dan pengampunan itu akhirnya berakhir. Thank you. Tamat.